Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Selamat siang, Kakak. Sebelumnya perkenalkan kakak, nama kakak Rodinanti Marbun dari Universitas Negeri Medan. Jurusan kakak itu PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan kakak ke sini untuk menyampaikan sesuatu sekaligus untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kakak. Oke. Selanjutnya kakak mau kalian perkenalkan diri juga, nama sama kelasnya. Mulai dari yang ini. Hai, Hai. nama saya Iren, saya kelas 1. Oke, selanjutnya siapa namanya? Saya Iskia, kelas 1. Kelas 1 juga. Hai, nama saya Hansel Pratama, kelas saya kelas 6. Hai, nama saya Eka, kelas 5. Oke, terima kasih, bagus. Oke, ada pun yang ingin kakak sampaikan yaitu tentang motivasi belajar. Kenapa sih kita harus belajar? Ada yang bisa jawab? Supaya pintar. Ya, supaya pintar. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan motivasi? Apa itu motivasi? Motivasi itu apa? Coba ada yang tahu? Betul. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi tentang belajar, kenapa kita harus belajar? Padahal bermain itu menyenangkan. Padahal bermain itu menyenangkan. Sementara kenapa kita harus belajar? Belajar itu membosankan. Baik-baik. Untuk menjawab masalah ini, kenapa kita harus belajar padahal bermain itu menyenangkan, adalah karena di dalam hidup ini, adik-adik tengok ke sini dulu, di dalam hidup ini kita punya teman terbaik. Apa itu teman terbaik kita? Teman yang terbaik kita itu adalah masalah. Siapa yang tahu apa itu masalah? Masalah itu apa? Coba Ira tahu apa itu masalah, Dek? Enggak. Oke, baik adik-adik. Masalah itu adalah sesuatu yang membuat kita bingung. Sesuatu yang harus diselesaikan. Sekolah itu belajar. Iya, makanya kakak sampai jadi setiap kali juga, mulai dari anak-anak, orang dewasa, remaja, dan orang tua. Oke. Kalau sekarang ini kan masalah-masalah yang kita hadapi itu sering diselesaikan itu oleh orang tua kan, orang tua kita sendiri kan. Misalnya baju kita hilang gitu kan, baju sekolah kita hilang, yang mencari siapa? Orang tua kan. Nah, namun seiring bertambahnya waktu, kita harus bisa menyelesaikan masalah kita itu sendiri. Jadi kita kan sebagai anak harus berlatih menyelesaikan masalah kita sendiri. Karena suatu hari nanti juga di masa depan kita bakal menjadi orang tua yang bakal menyelesaikan masalah anak kita juga. Ya kan? Harus mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap masalah yang akan kita hadapi di dalam hidup ini. Sejak kapan? Sejak kecil. Iya, sejak kecil. Kapankah kita sebagai anak harus memulai mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Ayo, siapa yang jawab? Ulangi Kak pertanyaannya. Oh ya. Sejak kapan kita harus memulai untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi di dalam hidup kita? Sejak kapan? Mulai dari kecil. Kita kecil atau sejak kita besar? Jadi Kecil kita kan belum tahu apa-apa. Jadi kan adik-adik kita sejak kecil akan dilatih ya kan. Selama kita dilatih seperti dilatih berbicara, dilatih berjalan, itu adalah melatih kita untuk menghadapi masalah. Karena kalau kita nggak bisa berjalan itu masalah kan, iya kan? Kalau kita nggak bisa berjalan, kita
kita nggak bisa pergi ke kamar mandi, nggak bisa ke mana-mana, itu kan akan menjadi masalah. Jadi kalau saat kita sekolah ya kan, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah apa yang diberikan kepada kita? Guru-guru kita guru-guru sering memberi kita PR itu adalah untuk melatih kita menghadapi masalah. Karena soal matematika itu adalah salah satu contoh masalah. Ya kan? Jadi semakin sering kita menghadapi masalah, semakin terbiasa kita untuk menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Ya. Ulangi. Kakak punya sebuah cerita, yaitu tentang si kancil yang baik dan bijak. Si kancil itu adalah hewan yang sering membantu kawan-kawannya di hutan untuk menyeberangi danau. Di danau tersebut banyak terdapat buaya yang besar dan rakus. Suatu hari saat si kancil berjalan-jalan mengelilingi hutan untuk mencari makan, dia mendengar kawannya kelinci di seberang danau sedang membutuhkan pertolongan. Namun untuk membantu si kelinci tersebut, kan si kancil harus menyeberangi danau kan. Kira-kira bagaimanakah cara kelinci untuk membantu kelinci tersebut? Buaya. Iya, ada buaya. Pakai buaya lah. Dibodoh-bodohinnya buaya itu baru bisa lah. Bagaimana cara membodoh-bodohinya? Begini. Buaya si kancil itu pertamanya dipanggilnya buaya. Kau bisa tidak menolongnya? Kau bisa, kalau bisa kau kasih kau kakiku yang sebelah ini. Gitu kan? Ya, pastinya ada versi kayak gitu ceritanya kan. Kalau kaki ya bagus sih, bagus. Tapi ada versi kalau kali ini si kancil melihat ada ikan di tepi danau kan, di tepi danau. Terus si kancil melemparkan ikan tersebut ke buaya tersebut supaya buaya tersebut memakan ikannya. Saat buaya tersebut memakan ikannya, si kancil mencuri kesempatan untuk menyeberang danau kan, dengan melalui punggung buaya tersebut. Jadi berdasarkan cerita itu, si kancil kan memiliki masalah. Namun karena kancil itu memiliki otak yang cerdik, dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi adik-adik, belajar itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Mulai dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi bisa, dari yang buruk menjadi dan buruk menjadi mati dong, please dong. oke. Jadi adik-adik, semoga apa yang kakak sampaikan bisa menjadi motivasi untuk adik-adik semangat belajar. Itu apa tadi kita belajar? Menjadi pintar. Untuk lebih terbiasa menyelesaikan masalah. Itu untuk dari agar yang apa tadi, tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, yang buruk menjadi baik, dan yang bodoh menjadi pintar. Oke adik-adik, demikian kakak mengucapkan terima kasih karena telah mau mendengarkan kakak, sehingga kakak dapat menyelesaikan tugas kuliah kakak dengan baik. Terima kasih adik-adik. Sama-sama kakak.